Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita ikuti apa yang diarahkan oleh perusahaan. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika kamu ada di satu bagian, katakanlah di gudang gitu kan. Nah, disuruh di sana untuk membantu karena akan ada seperti tadi ya, ada audit dan sebagainya gitu. Nah, saat yang bersamaan ya bagian lain meminta kamu untuk di sana, kan gitu ya, meminta kamu untuk di sana. Nah, ini kan kamu pasti bingung mana nih yang mau dituruti, ke sini dulu atau ke sana kan begitu. Nah, jadi kalau dalam posisi seperti itu, silakan kamu komunikasi dengan pembimbing setempat. Siapa kemarin yang ditunjuk sebagai pembimbing setempat? Nah, kamu komunikasikan ke beliau gitu, supaya beliau yang akan berkoordinasi dengan tadi ya pihak-pihak yang meminta kamu untuk ada di sana gitu. Nah, kalau misalnya kamu tidak ada solusi dengan pembimbing setempat, silakan kamu berhubungan dengan PIC kampus. Siapa kemarin PIC di DDP? Untuk DDP siapa kemarin PIC-nya dari kampus? Pak Danang, Pak. Nah, ya kamu silakan hubungi Pak Danang, sampaikan tadi masalahmu gitu loh. Nah, sehingga nanti Pak Danang yang akan komunikasi dengan PIC sana untuk mengklirkan masalah tersebut gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi jangan istilahnya kamu mengambil inisiatif sendiri, udahlah aku ngikut yang sini aja enakan di sini atau gimana. Nah, ini kan nanti bisa terjadi miskomunikasi gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini kan ketika diminta sulit untuk menolak gitu kan. Ya kalau kita dalam posisi yang kosong sih nggak masalah kan gitu. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita sedang ada job di sini, tiba-tiba bagian lain meminta untuk di sana kan gitu kan. Nah, makanya harus tetap komunikasi dengan pembimbing ya PIC yang di lapangan maupun PIC yang di kampus gitu. Ya seperti itu ya, Dwi. Dan itu berlaku nanti Ya, Pak. untuk semua prodi seperti itu gitu. Ya, jadi tidak diselesaikan per prodi. Itu masalahnya kan yang berhubungan selama dengan pihak perusahaan itu kan PIC kampus gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita masing-masing prodi ini melakukan action sendiri ya dengan berinisiatif menghubungi masing-masing PIC di sana, ya itu nanti bisa timbul kesalahpahaman lagi kan gitu ya. Jadi kita tetap ikuti eh, aturan main yang sudah kita sepakati bersama gitu. Gitu ya, Dwi. Iya, Pak. Oke, yang lain silakan. Dari Mul, gimana dari Mul? Iya, Pak. Nah, gimana? Kalian bilang suara saya yang kecil, padahal suara kalian yang kecil. Iya, Pak. Yang di Mul gimana? Ada masalah nggak? Kalau untuk saat ini Pak, permasalahan kita belum ada Pak. Tapi kalau untuk pembelajaran kita udah banyak sih Pak. Iya, Pak. Udah banyak, berarti udah bisa pulang duluan itu. Bukan, maksudnya bukan banyak kali Pak. Maksudnya kayak udah ada beberapa dapat Pak. Salah satunya kayak kemarin itu kita lakukan stock of name dari barang spare part Pak. Kita lakukan semuanya hampir seminggu ya. Oh gitu. Di gudang kebun lah Pak, belum ke gudang pabrik. Oh gitu. Selama 1 minggu kurang lebih Pak, kami menyelesaikan stock of name di gudang kebun. Kebetulan di perusahaan ini tuh mau ada audit Pak. Nah, jadi kita bantu tim gudang untuk menyelesaikan stock of name-nya. Terus ada nggak barang-barang yang selisih? Ada Pak, ada banyak permasalahan sih yang kita temuin di sana dan Oh gitu. iya, dan kalau untuk penyelesaiannya bisa langsung diselesaikan sih Pak. Oke. Nah itu misalnya tadi ada barang-barang selisih itu gitu kan. Nah coba ditanya ya di antara barang-barang yang terjadi selisih itu apakah selama ini selalu terjadi kondisi seperti itu
Ya, stok opname sebelumnya apakah barang-barang tersebut juga selisih atau bagaimana gitu loh. Ya. Atau ada barang yang setiap kali stok opname selalu selisih misalnya. Oh, Nah, oh, jadi yang selama ini kalau barang itu terjadi selisih itu apa tindakan mereka? Ya. Nah, jadi artinya begini, artinya kalau satu barang ketika dilakukan stok opname itu selisih dan diatasi dengan cara ya sedemikian rupa, kemudian pada stok opname berikutnya selisih lagi, stok opname berikutnya selisih lagi, artinya apa? Artinya kan ini seperti penyakit kan gitu ya. Berarti kan masalahnya nggak pernah selesai, ya kan? Nah, nggak pernah selesai. Berarti solusi yang selama ini dilakukan untuk permasalahan tadi tidak efektif kan gitu. Nah, itu kan berarti harus dicari tahu lagi kenapa bisa seperti itu gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya nih barang yang kemarin selisih kali ini tidak selisih sudah oke. Tapi kemudian di barang jenis lain ada yang selisih. Nah, itu berarti kan masalah baru gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa kira-kira tindakan mereka? Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kita bukan cuma melihat, oh ini selisih, tapi cari tahu ya, apakah barang tersebut selalu seperti itu ataukah baru sekali ini terjadi, gitu loh. Ya, kalau memang baru terjadi, ya kan berarti tidak sulit untuk mencari penyebabnya. Tapi kalau selalu terjadi dan tidak pernah, berarti kan masalah yang ada tidak pernah selesai, gitu loh. Ya. Ibaratnya kalau penyakit itu penyakit kambuhan ya, itu kan berarti penyakit itu nggak pernah sembuh. Makanya bisa muncul lagi. Ya udah diobati ya hilang, besok muncul lagi, hilang muncul lagi kan gitu ya. Intinya seperti itu. Ya Putri. ya Pak. Nah bagian lain di yang mandiri ya, Mary. Pak, Apa mau yang mau nanya. sampaikan? Ya. Jadi gini Pak, kemarin tuh kan saya tuh disuruh pertama kali tuh di gudang. Ya. Terus, nah seharusnya itu tuh kemarin tuh dari pihak apa namanya yang membuat aturannya itu kan dari regional kan Pak. Nah di sana waktu saya tuh 1 bulan. Nah Ya. terus KTU-nya tuh tiba-tiba pas baru 2 minggu saya udah disuruh ke Afdeling gitu Pak, kantor Afdeling. Sedangkan materi saya tuh belum selesai. Nah saya tanya kan dari pihak yang CSR-nya, saya bilang, "Saya disuruh ke Afdeling, jadinya gimana ya Pak? Sedangkan materi saya tuh belum selesai," gitu kan. "Masih banyak yang belum," aku bilang gitu kan. Terus kata bapaknya, "Saya juga nggak tahu," katanya, "soal kan kalau bagian gudang, pokoknya di bagian estate," katanya, "kamu ngikutnya bagian KTU. Kalau KTU udah nyuruh ke Afdeling, berarti kamu harus ngikut." Itu gimana tuh Pak? Ya. Nah kalau seperti itu ya sudah kamu komunikasikan dengan KTU-nya gitu loh. Ya sampaikan bahwa apa yang saya observasi di sini belum selesai Pak gitu. Nah kalau memang saat itu mungkin karena apa namanya kondisi mendesak kamu harus ke bagian lain, ya coba pertanyakan ke KTU. Kalau nanti udah selesai Pak di sana bisa nggak saya lanjut lagi untuk yang di sini gitu loh. Ya kan karena yang di sini ini ya sampaikanlah terkait dengan itu tadi ya bahwa kamu nantinya akan ikuti uji kompetensi dan sebagainya gitu loh. Ya. Jadi artinya kan PIC yang menghandle kalian untuk kegiatan itu kan eh, tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Iya Pak. Ya udah, berarti kamu langsung asal masih istilah gini. Yang nyuruh kamu ke gudang dia, kemudian yang nyuruh kamu ke bagian sana dia. Itu kan lebih mudah kita apa namanya ya melakukan klarifikasi gitu ya. Yang susah Pernah itu nanya kan sih Pak. kenapa? Pernah nanya sama KTU-nya kan, pas Ah, dia nyuruh ke Afdeling, "Saya ah, belum selesai Pak, yang tata letak gudang aja saya belum belajar," gitu ah, kan. ah, Nah, masih ada setengah bisa apa, untuk nyelesaiannya tuh masih ada 2 minggu saya di gudang gitu kan. Terus ah, katanya, "Menurut saya itu udah cukup," katanya, "nanti, ah. saya informasikan lagi," katanya. Masih kayak belum ada jawaban juga sih Pak. Ya udah nanti yang penting kasal bagian yang saat ini kamu ditugaskan sudah selesai, silakan ditanyakan lagi gitu loh. Ya.
Iya, Masih Pak. cukup waktu untuk itu gitu ya. Yang penting Hmm. kita jangan diam gitu loh. Ya. Iya, Pak. Yang penting kita dia harus tetap proaktif gitu. Seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, intinya kalau yang menyuruh itu adalah orang yang sama, yaitu lebih mudah kita melakukan komunikasinya daripada kalau orangnya berbeda kan gitu ya. Satu Mm-mm. nyuruh begini, satu nyuruh begini. Nah, itu yang kita mungkin harus apa namanya pusing kan gitu ya. Mana dia mau dituruti kan gitu. Nah, intinya seperti itu. Oke, ada lagi? Yang lain silakan. Nunung Pak, Ya, silakan. kalau seumpama nih Pak, kegiatan kita dalam 1 minggu itu aja, tapi di sisi lain kita tuh nanya soal masalah-masalah gudang, itu nggak apa-apa Pak? Apa gimana Pak? Ya nggak masalah ya. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa dalam kegiatan PKL ini kan tidak semuanya itu mungkin kita berkesempatan melakukan. Ya, tidak semuanya kita punya kesempatan untuk melakukan. Makanya kenapa saya katakan di luar dari jam kerja, ya misalnya seperti malam hari atau di sela-sela waktu libur seperti tadi, kalian manfaatkan untuk diskusi gitu loh. Jadi kalian bisa bertukar informasi dengan teman-teman kalian yang mungkin sudah melakukan atau sudah melaksanakan kegiatan di bagian yang kalian belum, ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian tidak berkesempatan untuk melakukan kegiatan di bagian itu, ya sedikit banyaknya kalian sudah punya gambaran mengenai kegiatan yang ada di sana, gitu loh. Ya, karena sebenarnya kan dalam PKL itu makanya kan ada metodenya itu OJT gitu ya, berarti kita langsung magang. Ya, ada yang observasi, berarti kita melakukan pengamatan ya atau melakukan percobaan-percobaan ya. Ada yang sifatnya wawancara, kita hanya boleh nanya-nanya kan gitu. Nah, itu semua ya variasi dari metode kegiatan PKL gitu. Ya, itu hanyalah cara kan gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan ya dengan cara-cara yang tadi ya. Ya maka tadi kita bisa diskusi dengan teman yang sudah ada di sana gitu. Apalagi kalau masih satu tempat, manfaatkanlah untuk itu ya. Yang pusing itu kan kalau temanmu itu PKL sendirian, nah mau diskusi sama siapa kan gitu ya. Nah itu ya Nung ya. Nah intinya nanti walaupun nanti akan bagian itu nanti akan dilakukan uji kompetensi ya. Asal kamu sudah paham saja bagian itu, ya pasti kamu bisa jawab kalau nanti ada pertanyaan. Kan begitu. Ya kan? Iya Pak. Ya, makanya kan dalam kuliah pun kan seperti itu. Dalam kuliah, eh, saya tidak permasalahkan apakah kamu ikut kuliah atau tidak. Ya. Tapi yang penting waktu ujian kan kamu harus bisa jawab. Kan begitu ya. Ya. Ikut ikut kuliah pun kamu kalau ujian nggak bisa jawab, ya berarti kan mungkin waktu kuliah cuman fisikmu aja ada di situ, tapi pikiranmu entah kemana-mana kan gitu ya. Ya kan? Nah tapi kalau kamu tadi nggak ikut kuliahnya, tapi kemudian kamu diskusi dengan temanmu yang ikut kuliah, sehingga kamu jadi tahu apa tadi yang dipelajari. Nah itu waktu ujian ya pasti bisa jawab. Kan gitu. Nah intinya seperti itu ya. Jadi jangan jadikan ketidaksempatan yang terjadi pada kita untuk melakukan kegiatan di satu bagian itu menjadi alasan untuk tidak tahu apa-apa kan gitu ya. Jangan jadikan alasan untuk itu. Ya, tetap harus mencari tahu bagaimanapun caranya kan gitu ya. Nah itu dia. Ada lagi?
Halo Pak, saya Raihan Pak. Ya, silakan. Pak, saya ingin gini Pak, minta masukan Bapak nih ya Pak. Ya. Kan saya ini di bagian part itu ibaratkan kalau progresnya tuh ilmunya udah mungkin 50% udah menguasai lah Pak ya. Oke. Nah, tapi yang di sini Pak yang jadi problemnya ini Pak, saya itu kayak ngerasa ini Pak, kasihan sama Widanya Pak. Kenapa? Ya gimana ya Pak? Wida itu di bagian kasir kayak monoton aja Pak, yang dikerjain juga staples doang gitu doang. Ini bingung Pak. Kan yang kami didikan cuma 3 divisi itu Pak. Yang udah saya bilang kemarin kayak taruh, kasir sama yang bagian saya spare part. Nah, di sini saya ingin ngajuin ke siapa gitu Pak untuk rollingnya biar lebih sopan gitu Pak. Nah, kemarin ketika sampai di sana kamu melapornya ke siapa? Ke Bapak Lukman. Ya udah, silakan temuin lagi beliau ya. Artinya ketika nyampe di sana yang bagi tugas ke kalian siapa, ya ke beliau lah kalian harus komunikasikan kembali gitu loh. Apa enggak ini Pak minta apa Pak Hudori dulu? Pak Hudori, ini Pak Hudori, Pak Rojimin. Kenapa? Kayak nanya ke Pak Rojimin, Pak, ini gimana Pak? Cocoknya ngomong ke Pak Lukman gitu loh. Kan Pak Rojimin sama Pak Lukman yang ininya Pak. Oh ya silakan. Mungkin Pak Rojim bisa bantu jelaskan gitu loh. Makanya kan tadi saya bilang ya, waktu di sana itu PIC-nya siapa? Terus waktu dari kampus itu tadi ininya siapa ya? Korespondensinya siapa gitu loh. Jadi kan akan lebih enak kalau antara yang mewakili kampus dengan yang mewakili perusahaan yang dari awal mereka berhubungan gitu loh. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman kan gitu. Iya benar Pak, pinginnya gitu Pak. Nanti kan kalau saya langsung ngomong ke Pak Lukman, takutnya yang di bagian kasir tersinggung gitu Pak. Ya. Ya udah Pak, itu aja sih Pak. Ya. Ya biasalah. Ya tapi si Widanya katanya nggak ada masalah, dia di situ aja terus katanya. Ayo Wid, ngomong Wid. Bosan juga sih Pak. Kenapa? Bosan. Bosan juga Pak. Itu aja kerjanya. Lah, ya kamu kan nggak pernah berkeluh kesah. Dari mana kita tahu kamu ada masalah kan begitu? Kurang terlalu telat Pak. Enggak, ya. Itu aja kerjanya Pak. Ya bukan. Yang itu kan tadi kan dari sudut pandangnya Rehan, dia kasihan lihat kamu katanya. Nah, kamu aja diam-diam aja, santai-santai aja. Mungkin itu hanya persepsinya Rehan aja kan gitu. Nah, sekarang kamunya Enggak loh, gimana? Pak. Ya, gitu Pak. Bosan juga Pak. Nah, ya udah kan tinggal ngomong dengan itu tadi PIC-nya gitu loh. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Ya, intinya apapun yang kita rasakan ya kalau bagi kita itu adalah suatu ketidaknyamanan, ya komunikasikan gitu loh. Ya. Nah, masalah nanti request dari kita atau keluh kesah dari kita tadi direspon atau tidak, ya itu kan bukan urusan kita kan gitu ya. Kita kan hanya sebatas berusaha gitu. Ya kan? Kalau kita diam, ya orang menganggap nggak ada masalah kan gitu ya. Ya kan? Ya makanya tadi saya bilang kan Rehan udah nyampaikan itu ke saya begini. Nah cuman ya kamu diam-diam aja ya itu mungkin hanya persepsinya Rehan kan gitu. Ya kan? Gitu loh. Nah dengan mereka juga begitu ya. Kalau kalian hanya istilahnya cuman dipendam aja dalam hati ya mereka nggak akan tahu kan. Tapi kalau kita sampaikan ya nanti apa action dari mereka ya itu urusan mereka. Tapi yang penting kan masalah kita udah kita sampaikan gitu loh. Ya. Gitu ya, Wida. Iya Pak, makasih Pak. Oke, siapa lagi? Re, gimana Re? Ada masalah? Nisa?
Ada lagi? Kalau nggak ada lagi ya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin hanya ini Pak untuk minggu ini lagi. Oke, ya. Nggak tahu kalau minggu depan. Siapa tahu banyak Pak pertanyaan minggu depan. Ya nggak masalah ya. Makin banyak pertanyaan makin bagus. Artinya makin banyak yang kamu pikirkan kan gitu ya. Nah, Iya Pak. kalau nggak ada pertanyaan itu yang saya bingung sebenarnya. Gitu. Iya Pak. Soalnya jujur Pak, terus minggu ini Nunung mengerjakan pekerjaan kegiatan itu aja terus, tapi nggak ngebosanin Pak. Di sisi lain ngerjain satu kegiatan itu, tapi pas jam kedua lain lagi yang dikerjain Pak. Cuman kayak di pagi hari, siang hari lain lagi aktivitasnya Pak. Artinya begini ya, tadi dalam kegiatan yang monoton gitu ya atau rutin gitu ya selama beberapa waktu. Itu artinya apa? Ya kalau kita ambil sisi positifnya, artinya kita sudah mahir dengan pekerjaan itu ya. Artinya kita sudah tahu seluk-beluk pekerjaan itu, termasuk ya kalau udah bicara seluk-beluk kan artinya bagian sekecil lubang jarum mungkin kita sudah paham gitu loh. Nah, harusnya ya logikanya begitu. Ya. Apalagi kalau kita sudah tadi mengatakan sudah ya kalau sampai terucap dari kita itu kita sudah bosan dengan pekerjaan itu. Artinya apa yang ada di kerjaan itu segala sesuatunya sudah kita kuasai. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika kita sudah sekian lama ada di kegiatan itu, tapi begitu ditanya nggak tahu apa-apa tentang pekerjaan itu. Nah, itu yang masalah besar kalau saya bilang gitu. Ya. Nah, kalau yang sudah diberikan waktu lama aja kamu nggak tahu, apalagi kalau hanya selayang pandang gitu ya. Kalau hanya numpang lewat, tahu apa lagi gitu. Nah, itu yang jangan sampai terjadi. Gitu. Ya. Jadi kalau kita punya kesempatan di satu bagian itu diberikan waktu yang cukup lama, ya syukurilah itu. Artinya kalian paling tidak ada kegiatan yang kalian itu tahu luar dalam, ya seluk-beluknya gitu loh. Ya, apalagi dengan waktu yang sekian itu pasti kan ada satu atau dua kali kejadian ya permasalahan yang muncul di sana yang mungkin tidak kamu temui sebelum-sebelumnya. Ada nggak kira-kira Nunung seperti itu? Masalah yang gimana maksudnya Pak? Maksudnya gini, selama ini lancar-lancar aja, tiba-tiba suatu hari ada masalah di situ. Ada nggak kira-kira seperti itu terjadi di bagian yang kamu maksud tadi? Ada Pak. Ada. Nah, apa solusinya? Ya, apa penyebabnya? Sudah tahu belum? Penyebabnya karena mereka malas dan mereka nggak mau direpotin, makanya sering keulang-ulang masalah itu Pak. Oke. Apa Contohnya kayak gini. Nah, ya gimana? Aturannya kan aku di solar Pak. Ya. Nah, mereka kan sebelum ngambil solar mereka ada syarat karcis. Nah, peraturan itu sebenarnya udah lama, tapi mereka itu seakan-akan nggak tahu, nggak paham aturannya. Jadi mereka seakan-akan datang di pon solar lupa ngasih karcis. Nah, itu Pak yang sering masalah yang terulang-ulang. Ya. Nah, apa solusinya? Solusinya itu tadi Pak, harus benar-benar ditekan bahwa harus ada karcis baru kita bisa memberi yang namanya solar. Kalau mereka nggak ada karcis itu nggak bakalan diberikan pada mereka Pak. Dan itu udah teratasin Pak. Oke, ya udah. Artinya kan kita punya pengalaman di dalam menyelesaikan masalah kan gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita tadi hanya 1 atau 2 hari di bagian itu, mungkin nggak akan ketemu masalah seperti itu. Ya, sehingga tidak punya pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan gitu loh. Nah, itu makanya kita harus bersyukur ketika ditaruh di satu bagian lama di situ sampai ke seluk-beluk yang ada di sana bisa kita kuasai semua kan gitu ya. Nah, itu. Oke, ada lagi? Yang lain? Ini waktunya tinggal kurang lebih 9 menit lagi. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya. Jangan lupa form ininya diisi ya, apa namanya?
laporannya diupdate ya. Yang kemarin saya lihat belum semuanya ya melakukan, ya saya nggak tahu kenapa gitu ya. Nanti saya tabulasi, saya update siapa-siapa saja yang mengirimkan laporan minggu pertama, kedua, ketiga, siapa yang tidak gitu loh ya. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang saya wajibkan kepada kamu itu ya bukan ingin menambah beban kalian, tapi semata-mata adalah antisipasi ya kalau nanti di belakang hari terjadi masalah dengan data-data kamu gitu loh. Paling tidak kamu sudah punya backup yang nantinya bisa kamu ambil dari sana. Ya. Ya itu ya. Jadi jangan jadikan itu sebagai beban gitu loh. Kadang-kadang kita cenderung menganggap sesuatu itu karena tidak biasa kita lakukan sebagai beban. Padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk kebaikan kita sendiri gitu. Ya. Baik ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Ya, Pak. Apa namanya, selamat melanjutkan aktivitas ya. Ya, Pak. Jangan lupa istirahat. Ya, Pak. Siap. Ya, makan ya, olahraga tetap dijaga ya, kondisi tubuh tetap dijaga gitu ya. Jadi dan yang paling penting adalah semangat juga harus tetap dijaga kan gitu ya. Ya, tanpa terasa 1 bulan sudah berjalan kan gitu ya. Jadi masih ada. Besok EPN nih, Pak. Iya, masih ada 2 bulan lagi kan gitu ya. Baru sepertiga ini periode PKL-nya dijalani kan gitu ya. Masih ada 2/3-nya lagi gitu ya. Semoga WTL aman Pak, damai-damai menikmati suasana PKL. Iya, Pak, betul. kami makan itu buras Pak. Iya. Kami rajin makan ciri khas sekarang Pak. Semenjak gitu Bapak ya. pulang tetap ada asumsi masuk Pak. Oh, syukur kalau begitu ya. Sombong aman. Ya, syukur kalau begitu. Pak, kami makan coto, Pak. Iya, nggak apa-apa, dinikmati aja ya, dinikmati lah. Ya, Pak. Tapi nggak ada cacingnya nasi lagi, Pak. Oh gitu ya. Oh. Ya mungkin nunggu saya datang lagi kali kan gitu ya. Banjir makanan kalau ada Bapak, lebih banjir lagi. Oke lah ya, sampai jumpa ya. Oke, Pak. Tetap semangat. Ya, Pak. Ibadah juga jangan dilupakan ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak. Oh iya, yang malam selamat malam ya. Yang sudah Iya, malam Pak. selamat Selamat malam. malam. Masih